Selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di rumah, di kantor, ataupun di warung kopi untuk ikut 2 hari berturut-turut. Kita akan mulai. Thank you, Om Devin, sudah bantu untuk mulai pelan-pelan. Dan tema kita hari ini apa? Fundamental Camp toh? Iya. Oke. Fundamental Camp. Jadi, saya akan cerita dulu bahwa kalau ditanya dengan Ryan sendiri, Ryan sebenarnya, Ryan investasi, yes, tentu saya investasi. Tapi kalau ditanya gini, Ryan, apakah Ryan lebih lama kenalan dengan investasi atau dengan trading? Maka saya sebenarnya usia usia untuk mengenal antara investasi saham dan trading saham itu lebih tua. Saya kenal trading. Jadi saya kenal trading dari tahun 2004 dan sedangkan kenal investasi saham itu dari 2008. Pertanyaannya gini, oh kenapa Ryan nggak kenal dunia investasi saham terlebih dahulu? Permasalahan ketika Anda mencoba untuk berkenalan dengan dunia investasi saham, yang paling repot itu adalah Anda kerasa sangat sesak napas karena ketika tanya, gimana cara mengetahui saham yang bagus? Dibuka laporan keuangannya. Wah, tadi pasti Om Devin sudah keluarin tuh. Laporan keuangan tuh tebel-tebel, ya kan? Dimana satu laporan keuangan segini berarti Bursa Efek Indonesia kan 700 perusahaan. Artinya adalah Anda harus baca 700 ditambah segini. Iya, berarti selesai Anda baca, harga saham udah nggak tahu kemana. Pikiran awamnya tuh seperti itu ketika saya pertama kali kenal di tahun 2004. Dan ketika saya tanya juga, bagaimana ciri saham yang bagus, yang laporan keuangannya bagus? Iya, itu kan mau ngajak berantem dong, ya kan? Nah, itu yang terjadi dalam pengenalan saya. Nah, sehingga ketika saya melihat dunia technical analysis, itu sangat mudah. Pokoknya kalau kena garis ini dibeli, kena garis ini dijual. Kok enak banget? Nah, akhirnya saya belajar technical analysis terlebih dahulu. Tapi, ketika tahun 2008 terjadi, dan kita tahu bahwa 2008 adalah krisis keuangan yang datangnya dari Amerika, yang dikenal dengan subprime mortgage, itu merontokkan seluruh pasar modal, dan Indonesia itu pernah terjadi kondisi yang sama seperti bulan Maret kemarin, di mana harga saham sudah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun, dan dia sampai turunnya tuh suspend. Jadi market halting namanya. Ya, ini Om Devin sedang seperti duduk di dipan ya. Ya. Terasa nongkrong di ini ya, di warung Kabayan ya. Boleh, boleh, boleh. Nah, jadi ketika saya mengalami kejadian 2008, orang kalau barang turun mana bisa dibeli. Kalau turun turun, yang namanya saham itu kan untung ketika naik, nggak bisa makin turun makin senang kecuali kita boleh melakukan transaksi jual duluan, which is kita sebagai orang yang retail, sebagai orang yang tidak memiliki akses khusus dan kita bukan hedge fund dan kita bukan market maker, maka hal itu tidak dimungkinkan terjadi. Nah, saya merasa buset, saya nggak bisa dagang nih. Dulu ketika saya trading saham, tiap hari dapat uang. Iya, dapat uang dan pernah rugi. Yes, betul. Yang namanya trading harus dapat uang dan rugi juga. Kalau nggak, mana ada orang yang trading dagang baju. Untung terus ya kan. Agak aneh juga gitu ya. Nah, saya pernah ngalami hal itu dan saya bilang, oh saya nggak bisa cari makan begini. Dan saya ingat banget ketika 2008 menuju 2009, ada saham yang sudah tidak mampu saya beli lagi karena saya kehabisan uang pada hari itu. Dan gimana saya bisa dapat income lagi, orang saya hanya trading for living. Jadi akhirnya saya sadar bahwa ketika saya tidak punya uang, saya diamkan, sahamnya bisa recovery. Let's say kita ingat Astra. Let's say kita ingat di situ pertama kali Adaro. Let's say kita ingat di situ perusahaan gas negara. Let's say kita ingat Bumi Serpong Damai. Itu kurang lebih IPO di 2008, 2009-an. Kenapa? Aman, terkendali? Oke, ya udah, di sini nggak ada handphonemu. Oke, nah, jadi saya dapat katakan kepada Anda bahwa investasi ataupun membaca laporan keuangan perusahaan adalah sebuah hal yang perlu Anda lakukan ketika marketnya sedang bumi gonjang-ganjing. Bumi gonjang-ganjing itu kapan? Hari ini tuh bumi gonjang-ganjing. Kenapa? Tidak bisa ada suatu kepastian untuk kapan kita recovery. Kita tidak tahu kapan kepastian kita bisa kembali normal. New normal yang kali ini adalah new normal agar ekonomi tidak bertambah parah tentunya. Itu membuat kondisi bumi gonjang-ganjing, dan Anda perlu melihat bahwa apa, di kondisi hari ini saham jelek akan jelek juga kelihatan, saham yang kemarin pura-pura bagus akan jelek pada hari ini, saham bagus akan tetap jelek pada hari ini tapi akan bagus di kemudian hari. Saya ulang sekali lagi, saham jelek jadi jelek,
Saham pura-pura bagus jadi jelek sehari ini. Saham yang bagus sekalipun hari ini pun jelek. Kenapa kok bisa? Iya, karena ini sedang bumi gonjang-ganjing. Perusahaan pun akan, yang bagus sekalipun akan mengerem. Let's say seperti Unilever Indonesia. Unilever Indonesia itu sudah tidak ada rekrutmen baru hari ini. Dan itu sudah terjadi mulai dari pertengahan 2019. Correct me if I'm wrong ya. Itu kenapa Unilever Indonesia ini masih ngiklan hari ini, barangnya masih dipakai. Artinya adalah dalam kondisi buruk, perusahaan tetap harus jualan. Agar apa? Agar tetap ada pendapatan, agar tetap dia bisa berjalan. Apakah dia juga akan terkena tekanan di pasar modal? Jawabannya pasti. Kenapa? Karena banyak orang yang hari ini sudah tidak punya uang menjual paksa sahamnya baik di atas baik di bawah. Karena apa? Karena kesulitan likuiditas. Ketika dia kesulitan likuiditas, perusahaan bagus sekalipun akan dia jual. Kenapa? Karena perusahaan yang masih bagus lah yang masih bisa dijual. Perusahaan yang jelek udah nggak bisa dijual, sudah nyender harganya di bawah. Oke? Jadi hari ini Anda cukup tepat belajar mengenai investasi. Nah, pertanyaan dilanjutkan. Ryan, kalau gitu, bila saya adalah pemula, saya yakin sekali ada yang hari ini pura-pura jadi pemula, tetap belajar di sini. Terima kasih Anda bisa hadir. Dan saya juga hari ini juga bukan orang expert, saya ini cuma orang lebih sok tahu dan lebih duluan aja mengenal pasar modal dibandingkan Anda. Sok tahu kenapa? Karena saya berani berbagi. Karena ada orang yang nggak berani berbagi. Kalau saya pikir saya namanya berbagi itu nggak pernah salah. Jadi ketika kita tahu bahwa sebuah metode tidak benar, ya ataupun kurang tepat, maka kita perlu mengaktualisasikan. Hanya sesimpel itu pemikirannya. Dan apa yang saya ceritakan, apa yang saya bagikan adalah apa yang pernah menjadikan saya berhasil dalam metode tersebut, maka saya berani berbagi. Kalau belum berhasil, kita nggak perlu berbagi dulu. Berarti bisa jadi harus ada revisi. Nah, kalau ditanya, Ryan, ada nggak metode-metode yang selama ini Ryan lakukan dalam investasi dan sudah bisa dipertanggungjawabkan di masa yang lalu? Jawabannya ada dua. Yang pertama adalah Anda mencari saham yang memang sudah bagus dan memang hari ini sedang turun, whatever. Atau Anda mencari the next rising star yang mungkin kemungkinan besar akan bagus di kemudian hari. Jadi, bila saya mau membuat satu klasifikasi, saya akan bagi menjadi dua, tidak bisa menjadi satu klasifikasi. Yang pertama, tunggu saya pastikan ini pas. Oke, yang pertama disebut dengan growth stock. Yang kedua disebut dengan value stock. Contoh, pertanyaannya begini, Ryan, kok ada dua, growth stock dan value stock? Itu kira-kira gimana saya untuk memahaminya? Growth stock adalah segala sesuatu yang kita semua sepaham bahwa dia bagus. Harus ada kesepakatan bahwa sepaham ditanyakan ke 25 orang, ditanya ke 100 orang bahwa dia bagus, maka itu growth. Kenapa? Karena sudah diketahui oleh banyak orang. Tapi value stock adalah sesuatu yang perlu keahlian khusus menilai bahwa dia bagus. Benar nggak? Ada sesuatu yang karena Anda punya kemampuan untuk menilai, maka baru disebut bagus. Misal, apakah semua batu berlian adalah bagus? Jawabannya enggak. Kalau orang udah tahu, oh harus ada clarity and cutting seperti ini, maka disebut dengan bagus. Makanya ada juga yang disebut dengan cuttingnya cutting mana? Digosok di Indonesia atau digosok di luar negeri. Cutting yang paling biasanya diambil untuk ke Indonesia yang harganya lebih affordable biasanya cutting dari Hong Kong. Tapi biasanya orang bilang, cutting berlian Hong Kong kurang bagus. Lebih bagus lagi Eropa punya cutting. Lebih detail, lebih pas presisi, makanya ada yang namanya akhirnya clarity. Makin digosok makin kecil barangnya. Tapi kalau yang namanya sertifikasi berlian yang paling diakui adalah GIA. Kenapa bisa ngomong sejauh itu? Karena mengerti. Berarti ketika diperhadapkan oleh dua berlian di depan Anda, bagi orang yang ngerti, berliannya dua-duanya sama. Bagi orang yang ngerti, berlian ini beda. Itulah disebut dengan value investing. Tapi kalau growth stock, itu nggak bisa diperdebatkan. Misal beli emas, ya udah ya namanya emas lantak logam mulia, ya udah. Yes, oke. Mungkin ada yang bilang nggak bisa dong Ryan kalau kagak ada LBMA-nya berarti kurang bagus emas murninya. Iya juga sih. Tapi overall berbicara mengenai emas batangan di Indonesia itu kalau tidak emas
Antam, ya UBS. Berarti lebih mudah untuk bisa diinvestasikan. Oleh karena itulah kenapa investasi emas itu berlaku secara common, investasi berlian tidak berlaku secara common. Ya kan? Hari ini kan bisa beli emas di mana aja. Tapi tidak bisa, orang yang tidak terlalu mengerti membeli berlian, begitu beli jualnya pasti susah. Berarti emas adalah growth, value adalah diamond adalah value investing. Masih nggak ngerti juga? Oke, kalau gitu. Saya akan ambilkan analogi yang paling sederhana. Growth stock itu contohnya saya adalah promotor. Misalnya saya juga selain promotor mau membuka kedai kopi ataupun kafe. Hari ini kalau kafe mau saya buka, kira-kira pertanyaannya lebih mungkin rame pembukaannya dengan ngundang Bunga Citra Lestari sama Ariel Noah nyanyi atau Ryan sama David nyanyi duet di atas panggung. Jelas udah bukanya kafe, kafenya juga kafe anak gaul. Kita kan kafe orang kolonial Belanda karena umur sudah pertengahan antara milenial dan kolonial. Ya. Devin sama Ryan yang nyanyi pula. Siapa itu? Lebih ramai mana? Jawabannya adalah kemungkinan besar Bunga Citra Lestari fit Ariel Noah nyanyi di atas panggung, pasti followernya datang. Lebih sukses sebagai promotor, lebih sukses sebagai event organizer untuk mengadakan acara tersebut. Dan kemungkinan berhasilnya tinggi. Tapi, kalau yang namanya value investing, itu yang Anda bayangkan adalah seperti juri The Voice Indonesia ataupun The Voice luar negeri, balik badan, duduk si jurinya, di belakang ada yang nyanyi. Tuh, nyanyinya bagus. Napasnya panjang. Nada atas, nada bawah kena semua. Ya kan? Teknik-tekniknya bagus dalam nyanyi. Suaranya seperti siapalah, misalnya seperti Beyonce atau seperti Glenn Fredly gitu kan. Almarhum Glenn Fredly kan suaranya khas sekali gitu. Wah, ini jago. Pencet tombol, cedet, balik badan. Pertanyaan saya adalah, yang lebih punya skill yang mana? Yang lebih punya skill adalah yang menilai kan. Bagus nih. Berdasarkan apa sih bisa menilai begitu? Berdasarkan experience. Pertanyaan saya lanjutkan. Apakah seluruh orang yang ikut The Voice dan Indonesian Idol dan Indonesian Got Talent akhirnya benar-benar jadi penyanyi ataupun menjadi artis? Enggak. Asia Bagus, Andin, ya kan? Rio Febrian, Indonesian Idol, ada Delon, ada Rini Wulandari, siapa meneh? Oh, siapa? Yang sekarang jadi Mike Mohede bukan dari Indonesian Idol. Mike Mohede Indonesian Idol. Yang sekarang jadi jurinya juga siapa? Yudika, ya toh? Ditarik lagi dari Indonesian Got Talent kalau nggak salah itu ya Fatin ya. Tapi apakah semuanya ikut akan jadi? Enggak. Itulah value investing. Nggak semua jadi. Growth stock adalah kemungkinan besar jadi. Beda sekali. Oke. Jadi kalau sekarang kita tanyakan adalah, oh iya kenapa harus panjang lebar begini? Karena menurut saya konsep adalah sebuah hal yang paling penting untuk Anda ngerti sebelum Anda lebih jauh bagaimana menganalisanya. Oke. Growth stock. Pertanyaannya, oke Ryan, saya sudah nangkep. Sekarang to the point. Saham apa yang secara kesepakatan itu bagus? Tiba-tiba akan menyebut dengan berbagai macam versi. Om Devin suka Jakarta Islamic Index. Pakai Jakarta Islamic Index. Om Bud lebih ahli. Om Budi di sini bicaranya adalah saham blue chip. Apa blue chip? Blue chip itu kan sebenarnya istilah dari ini, kasino. Kan chip, poker chip kan. Itu ada chipnya kan, yang kita tukar ketika kita mau judi di Marina Bay, judi di Genting, judi di Macau. Itu kan nggak mungkin tukar kertas uang. Begitu uang dikasih chip. Chip blue chip. Ya kan? Maksudnya ke sana. Yang mana maksudnya blue chip? Ditanya ke 10 orang, nggak sama. Coba tes. Hari ini kita bikin kuis. Yang mana menurut Anda saham blue chip? Taruh 50. Thread. Dijamin 50-nya nggak ada yang sama. Berarti tidak ada kesepakatan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kesepakatan? Maka menurut saya, gunakanlah indeks selektif. Indeks selektif ini juga bisa dibagi
mencari yang bagus dan butut. Oh, kalau indeks maksudnya LQ45 ya, Ryan? Betul. JI30 ya? Betul. IDX 30 ya? Betul. Seri ke hati ya? Iya, makin ke sana berarti makin kurang sering dipakai ya? Betul-betul enggak juga gitu ya. Kompas 100 banyak loh, Kompas 100 jangan salah. Banyak juga yang enggak jelas likuiditasnya. Oleh karena itu, menurut saya kalau Anda mau mengkategorikan growth stock, maka pakailah 3 ini. Karena growth stock adalah saham yang harus bagus, harus liquid. Kenapa? Anda investasi saham, pertanyaan. Karena investasi saham memiliki sifat yang berbeda dibandingkan investasi properti. Kalau investasi saham, Anda dapat 2 benefit. Satu, harga bisa naik, yes bisa turun. Yang kedua, Anda dapat dividen. Yes, bisa nggak dapat dividen. Investasi emas, Anda harga bisa naik, yes bisa turun. Tapi Anda nggak dapat dividen. Emas Anda nggak beranak kan kalau ditaruh di rumah kan. Meskipun dideketin 2 emas kan nggak membuat jadi ada anak emas satu lagi gitu kan. Anak emas ada, udah tutup itu. Makanan zaman dulu. Atau Anda beli properti. Apa bedanya properti? Properti yes betul bisa kenaikan harga dan bisa penurunan. Yang kedua bisa dapat rental atau sewa. Yes betul. Yang membedakan antara properti dan saham adalah likuiditasnya. Saham, kalau saham yang benar, yang liquid, yang growth stock, itu harus liquid. Apa maksudnya liquid? Adalah dalam jam berapapun, dalam masa marketnya buka, bisa dijual. Maka itu disebut dengan liquid. Perkara harga berapa itu nomor 2 ya. Tapi kalau properti, walaupun harga di atas kertasnya 1 miliar, meskipun Anda diskon 50%, tidak bisa detik ini juga dijual. Jadi sifat likuiditasnya sudah didiskon pun belum tentu ada yang mau. Oleh karena itulah ketika Anda berbicara growth stock, pastikan 2 hal. 1, liquid. Oke. Yang kedua adalah bagus. Apa bagus? Apa sehat? Susah dong menjustifikasi bagus dan sehat. Oleh karena itulah kenapa pakai LQ45. Tapi jangan hanya lihat per satu periode. Ini misleading menurut saya. Menurut saya loh. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, bila Anda membuka LQ45 dalam waktu 2003 sampai dengan 2020, artinya 17 tahun. Artinya 28 periode. Kan 1 tahun LQ45 direvisi 2 kali. JI30 pun demikian. IDX 30 pun demikian. Dalam 17 tahun dari 2003 sampai dengan 2020. Namanya kan 45 saham. Ternyata yang mampu bertahan di LQ45, yang mampu bertahan di LQ45 selama 17 tahun. Harusnya banyak dong. Jawabannya tidak Bapak Ibu. Hanya ada 4 saham yang stay di LQ45 dari 2003 sampai 2020. Padahal dari setiap tahun ada 45 saham yang berganti setiap periodenya. Siapa nama sahamnya, Ryan? ASII, BBCA, INDF. Ayo, tebak satu lagi. Kemungkinan salah. Unilever? Enggak. Gudang Garam? Enggak. Ayam Sampurna? Enggak. PTBA. Empat 45 saham ditukar-tukar selama 17 kali 34 periode. Ternyata cuma hanya bertahan 4 saham yang tidak pernah DO, drop out. Seru toh? Ya, saya sudah siapkan link untuk Anda akses. Linknya adalah, sebentar saya ketikin biar Anda bisa
biar Anda bisa ini ya, bisa akses. Sebentar, saya ambilin. Silahkan diakses dulu Bapak Ibu. googl.my.id garis miring fcjul 20. Gunakan huruf kecil semua. Nah, sembari Anda membuka, saya akan share di situ berbagai macam data. Ya, sudah masuk LQ45-nya. Data ini selalu diupdate dan dikawal oleh saya dan tim. Nanti hasilnya akan seperti ini. Silakan saya berikan waktu buat Bapak dan Ibu membuka Excel-nya ataupun mencoba mengakses link-nya. Kalau ada kendala tolong teriak di sini. Agar kita bisa cross-check kita salah kasih link atau Anda masih ada kendala tertentu apa. Saya kasih waktu sebentar. Habis itu buka Excel-nya agar kita belajar sama-sama. Kalau suara saya mulai mengecil tolong kasih tahu. Kalau saya terlalu cepat juga tolong dikasih tahu dan saya cari minum dulu. Nggak ada. Ini kita pakai. Tadi kopi udah gue kasih dulu ya. Om David, tadi gue kirimin kopi. Yang gue kirimin tequila doang. Ntar mabuk lagi. Hah? Password? Memang pakai password? Kayaknya enggak deh. Sebentar saya liatin Bapak Ibu. Berpassword gitu? No, no. Hah? Sebentar. Oh iya kok pakai password ya? Gue juga bingung. Bentar. Coba bentar ya. Oh iya dia otomatis FC Jul 20. Sorry. Iya Bapak Ibu. Kenapa ya? Sebentar, saya perbaiki. Pakai huruf kecil ya. Hebat, sekarang otomatis pakai password. Ini FC Jul 20. Ternyata betul Bapak Ibu. Mohon maaf. Kenapa ya? Berarti dengan lain juga sama dong. Serius loh. Oh iya ya, aneh ya. Ini juga. Oh ini bahaya. Tunggu. Enggak.
Makanya gue jadi aware nih, gue cobain satu-satu. Iya nih, makanya gue lagi cobain satu-satu milihnya. Kok bisa ya? Sudah ada ini, ada kendala lagi? Ya, oke. Saya lanjut ya, Bapak Ibu ya. Mhm. Mhm. Ya, jadi bila Bapak Ibu nanti sudah buka, maka akan muncul seperti di layar ini. Jadi ketika Anda memulai lihat dari 2030 kuartal kedua menuju ke 2020, ini belum kita update yang B karena harusnya bentar lagi nih, Agustus akan keluar. Jadi caranya kalau mau ngelihat adalah, mari kita lihat kalau all time ya. Caranya adalah Anda buka dulu nih semuanya dengan select all dulu semua. Kalau nggak select all semua, nanti dia datanya jadi terfilter. Saya mulai dari ujung dulu deh. Yang mana yang terfilter? Ini ya, saya select all. Semuanya sudah select all, nggak belum buka semua lagi, aneh juga. Kalau mau nyari yang paling yang ada dibuang, oke. Ini sampai tahun berapa sih? Oh, sih. Jadi kalau ditanyain kok Unilever bisa nggak ada sih? Jawabannya adalah karena Unilever itu pernah terlempar dari tahun 2011 ke 2008. Sebentar ya, saya rapikan dulu nih. Filteringnya jadi membuat bingung. Ya, ini dia. Ini coba. Ini 2011 Unilever keluar dari LQ45. 2008 Unilever keluar dari LQ45 dan 2007 Unilever keluar dari LQ45. Jadi oleh karena itu kenapa kalau ditarik dari 2003 kita nggak ketemu nama Unilever Indonesia. Oke. Nah, jadi saya akan matikan semua data ini untuk kita dapatkan benar nggak bahwa hanya nama saham 4 tadi yang saya sudah sebutkan yang ada di LQ45. Ini kita udah sampai 2011. Ini 2009. Saya teruskan 2008 semester 2 atau 2009 semester 1. Ini dan ini. Iya. Ini sudah sampai 2007. Dan kalau ditarik dari 2004, inilah 4 nama sahamnya. Oke. Jadi bila Anda bertanya adalah growth stock yang paling growth stock,
dengan mengacu kepada LQ45 selama 17 tahun? Jawabannya adalah Astra International, BCA, Indofood, dan PTBA. Ini menarik karena mewakili 4 sektoral yang berbeda. Oke. Ini tidak bisa diperdebatkan lagi karena datanya bukan berupa pendapat, tidak seperti kita ngomong saham blue chip. Lalu kita tidak bisa bilang juga sahamnya adalah saham yang bagus, tapi kita mengacu kepada indeks tertentu. Kenapa? Karena LQ45 itu bukannya sebuah ini ya. LQ45 definisi. Wikipedia aja ya. Kalau jurus cuan kan si itu siapa? Desmond. Nih. LQ45 adalah indeks pasar saham di Bursa Efek Indonesia terdiri dari 45 perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Jadi perusahaan paling mahal di Indonesia dalam 12 bulan. Termasuk dalam 60 perusahaan teratas dengan nilai transaksinya juga tertinggi di pasar reguler. Ingat, pasar negosiasi ini pasar ngeblur, siapapun bisa melakukan negosiasi. Tapi kalau pasar dengan nilai tertinggi transaksi di pasar reguler, artinya benar-benar ditransaksikan, dalam 12 bulan terakhir, telah tercatat at least minimum 3 bulan di Bursa Efek Indonesia, memiliki kondisi keuangan, prospek, dan nilai transaksi yang tinggi, serta mengalami penambahan bobot free float menjadi 100% yang sebenarnya hanya 60% dalam porsi penilaian. Free float ini adalah menghitung bobotnya, bobot dalam penghitungan itu diperhitungkan dengan jumlah saham yang beredar. Iya, saya tahu ini pasti akan susah mengimajinasikan, pelan-pelan saja. Kriteria free float ini belakangan nanti saya jelasin. Tapi lumayan, dari 5 kriteria itu sudah kelihatan bahwa bonafitnya. Jadi kalau ditanya 4 saham tadi, itu 4-4-nya adalah sudah pasti mencukupi bukan dalam 12 bulan terakhir, tapi dalam 17 tahun terakhir. Ya kan? 17 tahun terakhir dong. Kenapa? Orang kagak pernah keluar. Berarti bonafitnya sudah sweet 17 ini. Iya dong, kalau baru 3 tahun kan berarti balita, bawah 5 tahun. Betul nggak? Oke. Lalu saya akan lanjutkan. Ryan, berarti saham yang lain jelek? Ya jangan sadis-sadis amat. Kalau 10 tahun kan boleh lah ya. Ya udah, berarti geser. Lihat ya 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti dari 2010. Berarti mulai dari 2010 tuh dari sini. Berarti yang ke belakang kita boleh NA. Kan bisa jadi sahamnya itu belum IPO sebelum 2010, berarti nggak masuk Don dalam kategori kita. Berarti kita terlalu sadis. Oke, kita bukain 10 tahun. Nama sahamnya bertambah, lumayan ya. Ya, mulai lebih rame. 2010, set, tambahin. Ya, ini dari 2009 nggak mengalami perubahan. Jadi kalau ditambahkan dari 10 tahun, maka lumayan nambah sahamnya dari 4 menjadi 14. Ada tambah 10 nama baru. Ya, ada Adaro, ada Astra, gerombolan B Bonafit dengan nilai kapitalisasi tertinggi masuk semua, BCA, BNI, BRI, BMRI. Masuk usaha rokok konsumer, GGRM, ada INDF, INTP, perusahaan monopoli mayoritas tol, Jasa Marga, ada perusahaan farmasi Kalbe Farma, perusahaan gas PTBA, dan semen Gresik, semen Indonesia ya. Kalau misalnya mengharapkan Unilever masuk, maka 2011-nya tolong dicentang. Kalau 2011 tambahin setahun, maka udah nambah. Ada nama sahamnya berubah, bukan 14, tapi ada 18 saham. Yaitu siapa? Yaitu ada Adaro, Astra, BCA, BNI, BMRI, BBRI, GGRM, ICBP. ICBP ini adalah spin-off-nya dari Indofood Sukses Makmur. Yaitu perusahaan khusus consumer dari Indofood. Indofood Frito-Lay, air minum klub, ada Indominya, ya, gerombolan micin lah di sini ya. Terus habis itu ada tambahan Telkom, Telekomunikasi Indonesia, United Tractor, dan Unilever. United Tractor adalah pecahan dari Astra International, ada Adaro Mining. Jadi miningnya ada 2, yaitu PTBA dan Adaro. Lalu ada INTP, yes, UNTR adalah alat beratnya,
Unilever Indonesia adalah consumer. Jadi consumernya nambah 1 dari GGRM, ada UNVR, ada ICBP. Ini sudah mulai terdiversifikasi. Totalnya 18 saham. Oke, inilah definisi growth stock versi saya. Karena apa? Karena liquid, sahamnya mostly tumbuh, bukannya tidak pernah turun loh. Hello, jangan salah. Nanti bilang nggak pernah turun. Membagikan dividen, ini saham-saham yang membagikan dividen. Free float nanti saya jelaskan. Nanti kalau Anda mau lebih ngegas lagi, ambil 2015, berarti 5 tahun silakan. Oke? Sampai di sini, ada yang mau tanya? Nggak ada, Om Devin? Mantap! Cepat selesai kayaknya hari ini. Cepat selesai kayaknya hari ini. Nggak ada yang nanya. Oke. Kita akan lanjut. Waduh, kosong. Bentar. Diedit dulu. Jadi udah kecoret berarti. Tapi, saya yakin banyak juga yang protes. Oh, Ryan nggak bisa gitu. Kalau begitu semua saham lain dianggap jelek. Iya, nggak juga. Kita kan berbicara dengan syaratnya adalah growth stock harus liquid, harus bagus atau sehat. Tapi kesehatan sebuah perusahaan tidak juga melulu harus dilihat dengan cara LQ45 Index, Jakarta Islamic Index 30, IDX 30, nggak juga. Bisa juga kita lihat dengan sudut pandang yang lain. Misal apa? Bener nggak bahwa yang namanya perusahaan sebenarnya didesain untuk apa sih? Didesain untuk untung, bener nggak? Oh ya nggak bisa Ryan, sekarang banyak loh perusahaan-perusahaan rugi IPO laris. Iya, jangan yang begitu dong. Itu nanti analisanya jadi makin sophisticated. Itu kan startup bakar duit, ya toh? Tapi apa pada ujung-ujungnya juga startup bakar duit itu juga ditanya, mau ngembalin duit saya kapan, ya kan? Mari kita berbicara dengan satu bottom line yang sederhana bahwa sebuah perusahaan didesain dibuat untuk untung. Kalau perusahaan didesain untuk rugi berarti perusahaan bandit, ya kan? Kalau untuk untung, berarti apa sih yang membuat perusahaan itu bisa dinilai untung? Oh, ada laporan keuangan menghasilkan laba. Ya, betul. Apakah ketika perusahaan menghasilkan laba, menghasilkan uang untuk Anda? Ya, enggak. Pak, perusahaannya kalau saya jual kan harga sahamnya naik, dijual untung. Iya, tapi kan nggak menghasilkan laba terus-menerus. Yang namanya investasi, itu kan juga mempertimbangkan yang namanya pengembalian modal, dan mengembalikan dan juga menghasilkan uang secara terus-menerus dong. Betul nggak? Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya sebuah saham bisa menghasilkan uang secara continuously buat kita? Jawabannya dia harus membagikan keuntungannya. Apa sih yang disebut dengan membagikan keuntungannya? Dividen, yes. Jadi, kalau namanya perusahaan laba, belum tentu membagikan keuntungan. Nggak percaya, coba tengok Facebook. Nggak percaya, coba tengok PayPal bagi untung nggak ya? Saya juga lupa. Tapi Facebook enggak. Google juga enggak. Google lupa. Tapi Facebook sih enggak lah. Pokoknya anyway kayak gitu. Beda sama Starbucks. Beda sama McDonald Company di dunia loh ya. Kita nih udah mindsetnya omongannya harus dunia juga gitu. Jadi perusahaan yang untung belum tentu membagikan dividen. Apakah Anda happy? Yes, happy. Harga sahamnya naik. Tapi ketika harganya sahamnya naik, emang Anda bisa menikmati? Enggak juga. Berarti ada pemikiran bahwa growth stock adalah kalau membagikan dividen secara terus-menerus. Kenapa? Karena perusahaan yang terus-menerus membagikan dividen adalah perusahaan yang terus-menerus untung. Logis?
Oke, oke. Pertanyaan dilanjutkan. Kalau gitu Ryan, perusahaan apa yang selalu membagikan dividen? Pertanyaan yang bagus. Saya sudah punya datanya. Tapi sebelum saya geser ke situ, saya mau menceritakan 3 hal yang penting untuk Anda perhatikan. Bahkan 4. Satu, ada laba. Ada laba bersih per lembar saham. Ini udah belum tadi, Om? Oh, udah. Laba bersih per lembar saham. Udah juga. Yield. Oke. Laba bersih per lembar saham. Tadi kata Om Devin apa? Lembar saham? EPS. Oke. Terus habis itu ada namanya DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kalau di sini dividen payout ratio, ada namanya DPS, dividen per share. Jadi umpamanya ada perusahaan labanya 1 triliun. Boleh dong, gede dong. Sepakat pada RUPS membagikan laba sebanyak 70%. Ya dong, berarti 700 miliar. Betul? Kalau laba itu dibagi dengan jumlah saham yang beredar, maka dia menjelma menjadi earning per share, laba bersih per lembar saham. Tapi tidak dibagikan semuanya, tapi dibagikan hanya 700 miliar. Berarti ketika dibagi dengan jumlah saham, di sini menjadi dividen per share. Jadi dividen per lembar saham. Selisih antara EPS dan DPS inilah disebut dengan dividen payout ratio. Selisihnya. Oke. Nah, ketika saham, sebentar, foto saya mengganggu ya. Saya matiin dulu. Anda juga bosen kan lihat muka saya? Saya matiin dulu sebentar. Iya. Ketika sahamnya itu membagikan dividen, let's say ternyata satu lembarnya 1.000 perak harga lembar sahamnya. 1.000 per lembar. Dividennya katakanlah 100. Jadi ketika dividen ini dibagikan dengan harga per lembar saham 1.000, maka 100 per 1.000 dikali 100% menghasilkan sebuah persentase yang keluar nilainya adalah 10%. Inilah yang disebut dengan yield. Oke, berarti apa kata kuncinya? Perusahaan itu yang bagus kalau dividen payout ratio-nya besar, dan yang kedua yield-nya gede. Yang ketiga, kalau misalnya cuma ngasih sekali doang gede, ini namanya nggak oke. Tapi harus selalu continue memberikan dividen per share. Oke, dividen selalu dibagikan. Apakah ada saham-saham seperti itu? Jawabannya selalu ada. Saya siapkan sebentar. Ini sudah saya clean out buat Anda. Silakan membuka Excel dan per detik ini sudah ada data baru. Namanya adalah dividen 5 tahun 2016 sampai dengan 2020 kuartal 1. Dan saya bukain, silakan Anda punya waktu untuk membuka. Saya juga membuka datanya. Sebentar, saya gedein dulu filenya biar kebaca. Dan saya pindahin screen-nya. Ini adalah data saham yang membagikan dividen dalam 5 tahun terakhir. Oke, ini adalah yang membagikan dalam 5 tahun terakhir. Ternyata cuma ada 73. Dan ini di rank by yield.
antar yield pembagian dividen yang terakhir. Oke. Tapi apa konsekuensinya ketika Anda melihat ini? Konsekuensinya adalah bisa saja saham membagikan dividen tapi tidak liquid. Waduh Ryan, gimana cara melihat likuiditas sebuah perusahaan? Jawabannya ada dua. Yang pertama, Anda buka grafik harga. Saya bukain. Sebentar. Udah. Dividen 5 tahun 2016 sampai 2020 Q1. Bentar, saya cariin contohnya. SGR, let's say. SGR sih masih lumayan ya. Nah, ekstrim. Arwana Citra Mulya. Mana? Kok nggak muncul? Masih lumayan. Baru carian. Oh, TCID, yes, TCID. TCID nggak liquid. Ini Bapak Ibu, bahwa TCID adalah namanya adalah Mandom Indonesia. Mandom. Nggak tahu Mandom? Nggak apa-apa. Tapi tahu Tanco lah. Kalau nggak tahu Tanco, iya mungkin milenial udah nggak tahu Tanco. Kalau milenial itu apa pakainya? Wax ya, wax ya. Gatsby, oke. Ya Gatsby Tanco, bos. Pomade. TCID. Nih, kalau Anda lihat TCID, ini adalah contoh saham yang membagikan dividen secara teratur, tapi sahamnya tidak liquid, Bapak Ibu. Lihat deh. Dia nggak ada gerakan dalam satu hari itu bisa diem aja. Tuh. Harganya juga nggak bagus. Dia tiba-tiba bisa turun. Bisa naik. Dibuka sini dan turun. Tambah turun. Garis-garis pernah turun sampai anjlok. Balik lagi naik. Turun. Ini nggak liquid. Beda kalau ngelihatnya kayak begini. Nah, denyut jantungnya jelas. Oke. Nah, likuiditas pertama bisa Anda lihat dengan cara seperti ini. Atau yang kedua adalah likuiditas dilihat dari rata-rata transaksi per satu hari. Jadi kalau Anda melihat rata-rata transaksi satu hari, misal ya, ini kan kita lihat ya, volumenya, perhatikan volume di bagian kiri nih, di sini. Ini ada volume di bagian sini. Ini ada volume tuh. Nilai transaksinya terlihat. Atau kalau misalnya Anda kesulitan, sekarang cari waktu untuk mendownload pada aplikasi Anda. Namanya adalah RTI Business. Di aplikasi handphone Anda. Saya akan tunjukkan pakai aplikasi di handphone saya. RTI Business. Bentar ya. Saya setup agar saya bisa tunjukin. Sebentar. Saya nyalain dulu. Ini gimana caranya? Baru. Setting gimana cara setting sih? Bentar ya Bapak Ibu ya. Tiba-tiba saya di-upgrade ke MIUI 12. Alhasil saya bingung sendiri sekarang saya mencet handphone saya.
Maklum ya, udah agak tuir juga, jadi agak bingung kadang-kadang. Oh, no need, you are already a developer. So, go to bentar. Next, developer option, USB debug. Oke, accepted. Set. Oke, yes, view. Oke. Anda bisa lihat handphone saya sekarang. Oke. RTI Business. Anda buka di sini, Anda cari itu RTI Business. Diklik. Maka akan keluar bentuk kayak begini. Oke. Nah, tadi kita mau coba bandingkan yang namanya likuiditas dengan melihat suatu nilai transaksi. Misal Anda buka Astra Internasional. Ini kan liquid kan? Sudah disepakati liquid. Caranya adalah dari halaman paling awal, Anda geser ke yang paling kanan atas, itu nanti kelihatan yang bentuknya kaca pembesar. Diklik, Anda klik ASII. Oke, lalu Anda perhatikan di bagian turnover dalam kurung IDR. Anda bisa baca nih. Di sini nih ada sebentar nih. Tuh, ada bagian yang namanya turnover, ada volume. Sebentar mati handphone saya. Ada frekuensi. Frekuensi ini artinya adalah berapa transaksi terjadi. Turnover adalah jumlah duit yang berputar. Volume adalah banyaknya volume yang diperdagangkan dari 7.986 transaksi tersebut. Oke. Ternyata turnovernya adalah 163 miliar dalam satu hari. Yang jual dan yang beli terjadi transaksi sebanyak 163 miliar. Artinya adalah kalau Anda punya uang 1 miliar untuk jual langsung, pasti akan ada yang sambut. Kenapa? Karena 163 miliar. Tapi, contohnya, Eka Dharma. Turnover dalam satu hari itu, kayak ada di ini, di TV shopping ini. Pencet sekarang juga tuh. 1,47 miliar. Berbeda dong. 1,47 miliar artinya kalau Anda punya 1 miliar, transaksi pada hari tersebut, bila Anda mentransaksikan uang Anda sebesar 1 miliar, maka 2/3, 60-70% transaksi satu hari itu adalah transaksi Anda doang. Berarti ini membuat uang Anda gampang masuk, susah Anda keluarin dengan cepat. Karena Anda 70% transaksi pada hari itu adalah Anda. Contoh lagi TCID. Lumayan ya. Per transaksi kemarin itu hanya 14 kali transaksi. Coba bayangkan. Sedikit sekali toh. Dengan volumenya 7.100 lembar. Dengan turnover pada hari itu adalah 50 juta. Kecil banget toh. 50 juta toh. Beda sekali dengan apa? Beda sekali Eka Dharma berapa transaksinya? Lumayan 1,47 miliar. Berarti kalau Anda tenteng duit 100 juta untuk TCID, berarti Anda adalah otomatis jadi majority transaction for today. Selamat Bapak Ibu, otomatis bandar. Ya kan? Kan bandar itu yang punya uang banyak, ataupun punya saham banyak, ataupun punya masa yang banyak. Gitu kan? Otomatis bandar. Oke, jadi ketika Anda berbicara mengenai dividen, Anda akan berbicara dengan analisa yang berbeda dengan LQ45. Memang betul, tidak semua yang ada di dividen, yang membagikan dividen itu memberikan, tidak semua yang membagikan dividen itu adalah liquid. Wah, hebat, orang jauh datang. Ngecek pekerjaan ya, Bu. Kami bekerja kok dengan baik. Jangan khawatir, Bu. Oke, baik. Oke, jadi ketika Anda berbicara mengenai growth stock, ada dua cara pendekatan. Kalau LQ45 saja dapat sahamnya cuma 18 biji, tapi dijamin liquid. Tapi kalau Anda dengan view dividen, yes, saham itu dalam jangka panjang bagus menghasilkan income bagi Anda karena dividennya dibagikan secara teratur. Tapi konsekuensinya tidak dari 73 saham itu tidak semuanya liquid. Oke.
Siap. Ada yang mau tanya? Nyampe cari makan. Udah makan. Udah? Om Devin aman? Aman? Umut? Ya ini gak usah ditanya. Ini mau cuma numpang makan doang hari ini yang datang. Oke. Kita lanjut ya. Saya akan masuk ke bagian selanjutnya yang disebut dengan value stock. Mas Ryan, kok dari tadi nggak ngomong harga sih? Harga itu adalah suatu hal yang terakhir kita bicarakan. Jangan pernah fokus dengan harga mahal, harga murah, kalau belum mengerti kebagusan dan kejelekan sesuatu. Anda bisa salah nawar. Iya dong. Tiba-tiba nggak ngerti yang namanya laptop. Tiba-tiba nawar aja. Tuh laptop harganya 10 juta. Ya udah dah 2 juta dikasih. Kalau nggak ngerti, mah repot. Bisa jadi ternyata barangnya barang rekondisi atau refurbish. Bisa jadi ternyata RAM-nya RAM yang kecil. Bisa jadi juga ternyata prosesornya nggak sesuai dengan spek yang seharusnya. Bisa jadi juga ternyata bekas servis. Ah, kan ceritanya jadi panjang. Gitu. Sebentar, Bapak Ibu. Cek. Ya? Ini aku udah telepon. Cek, cek, cek. Cek. Oke, masuk ya? Nggak masuk? Cek, cek. Cek. Masuk sih. Hah? Udah? Ya. Ini udah masuk harusnya. Oke. Jadi kalau Anda mau berbicara mengenai belajar value investing secara lebih jauh, kalau growth stock kayaknya nggak ada deh yang memberikan pengajaran dengan metode yang barusan saya ceritakan itu based on practice ya. Kalau mau belajar value stock itu ada beberapa buku yang bisa Anda cari selain membaca buku-buku yang saya tulis, Yuk Belajar Nabung Saham, Investasi Saham ala Fundamentalis Dunia, The Secret Stock Market in the Century, Trading versus Investing itu sudah 4. Tapi kalau mau membaca sumber daripada bagian dari beberapa hal yang saya masukkan ke dalam buku-buku saya itu, maka Anda boleh cek dengan buku yang saya tuliskan. Yang saya tuliskan penulisnya, oke? William J. O'Neill, Charles S. Mizrahi, Benjamin Graham, dan abis itu adalah Peter Lynch. Nah, ini nih, om ganteng nih. Peter Lynch.
Peter Lynch dari Fidelity Magellan. Ini jago sekali, bukunya keren. Terus abis itu Charles Miller menyangka Peter sama abis itu Kate G. Cunningham akhirnya Om Devin sebelum gua ngomong dia udah ngomong Kate G. Cunningham. Karena kenapa gue lupa mulu sama Rich Dad-nya Robert Kiyosaki ya. Kate G. Cunningham. Ini ada 5 buku yang saya bisa kasih judul penulisnya kepada Anda. Tapi saya mau merekap strategi value investing yang mereka lakukan. Boleh dong? Daripada baca buku tebal-tebal kan udah susah-susah mau ikut ini ya, kelas ya. Masa suruh baca buku lah ya, kurang ngajar banget nih bicara satu ya. Kalau berbicara dengan Charles S. Mizrahi, sebenarnya dia bermain dengan 2 kata kunci. Kata kunci pertama yang disebut dengan dividend payout ratio. Artinya dia selalu bilang bahwa perusahaan yang bagus bagaimanapun juga nggak akan bagus kalau nggak bagi dividen. Dan yang bagus kalau payout ratio-nya tinggi. Dia mau mengatakan ke sana. Yang kedua yang dia katakan adalah mengenai return on equity. Pengembalian terhadap modal. Ya, jadi labanya dibagi dengan ekuitas. Return on equity. Dia mengatakan bahwa perusahaan yang return on equity-nya besar, maka dia pasti lead the sector, lead the market. Yang disebut dengan dalam bahasa makroekonomi disebut dengan economic moat. Economic moat. Lumpur, parit. Di bukunya dia menggambarkan bahwa salah satu atau kalau disuruh milih dari sekian banyak rasio keuangan yang Om Devin tadi belum selesaikan dan don't worry, nanti Om Devin pasti kalau misalnya Anda merasa mau mengetahui dasar daripada rasio keuangan, saya akan serahkan kembali mic dan laptop kepada Om Devin. Itu ada banyak. Dan kalau Anda mau kuasai semua, ya berat juga gitu. Kalau boleh milih, maka return on equity adalah salah satu jagoan yang dipegang. Semakin besar, semakin bagus. Nah, jadi Anda bisa mengambil 2 standar. 1, Anda langsung adu ke seluruh saham. 2, Anda adu ke sektornya. Misal. Pak Ryan, nggak fair dong. Masa BCA diadu sama Unilever? Itu kan pertarungannya beda. Beda ringnya. Betul. Itu kalau Anda berpikir seperti itu, Anda berarti nggak bisa dengan cara adu seluruh saham. Tapi, kita sebenarnya bisa punya bottom line kok. Bottom line-nya apa? Bottom line-nya adalah, selama ROE-nya tinggi, berarti memang dia lead the market. Satu itu. Yang kedua adalah adu dalam satu sektor. BCA diadu sama BRI. ROE-nya tinggian mana? Yang lebih tinggi, maka dia lebih menguasai pasar. Boleh, itu berarti sektornya sama-sama keuangan dan financial dan banking subsektornya. Berarti Anda aliran nomor 2. Jadi, bagian yang saat ini Anda berbicara dengan value investing adalah Anda langsung masuk ke dalam fundamental terhadap laporan keuangan. Tapi tidak mungkin semuanya kita baca. Kalau kita semuanya baca, kapan kita investnya gitu dong ya. Nah, jadi ROE disebut yang ada dalam buku Charles S. Mizrahi berbicara mengenai bagaimana melihat perusahaan yang bagus. ROE yang tinggi berarti mengindikasikan orang yang sudah pakai produknya menjadi fanatik. Fanatik itu adalah economic mode. Sehingga orang susah sekali untuk pindah dari produk yang mereka gunakan. Perusahaan macam-macam Apple ini adalah perusahaan yang ROE-nya secara otomatis ya, ROE-nya akan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena orang yang menggunakan Apple itu fan base Apple. Gitu. Susah untuk dikasih Windows. Yang sudah pakai iPhone itu susah pindah ke Android. Kenapa? Karena dibuat dengan economic mode sehingga mereka menjadi fan base. Biasanya diidentifikasikan dengan ROE. Oke? Lanjut. Kok enak loh yang kali ini nggak pernah nanya. Cepat selesai, aman, sentosa, bahagia. Oke? Benjamin Graham. Apa yang mau dibicarakan Benjamin Graham? Yang dibicarakan Benjamin Graham tuh cuma satu. Dari bukunya yang tebalnya luar biasa, Ana Jubile itu.
adalah EPS growth. Bahwa apa? Bahwa perusahaan itu kalau tidak memiliki EPS growth yang tinggi, karena dia punya keyakinan begini. Keyakinannya adalah perusahaan yang pertumbuhan akan bisnisnya bagus akan menyebabkan kinerja laporan keuangannya akan bagus. Ini jangan ngomong sama orang trader nih, lu jangan ngomong juga saham LUCK ya, panjang cerita itu ya. Jadi kalau berbicara juga ke arah sana, itu jadi nggak cocok perbincangan ini. Tapi ketika Anda berbicara mengenai yang namanya valuasi dan fundamental perusahaan, maka fundamental perusahaan itu adalah perusahaan yang memiliki pertumbuhan secara bisnis yang tinggi akan juga mengikuti harga sahamnya. Yang dicari adalah Benjamin Graham dan Warren Buffett adalah saham yang pertumbuhannya tinggi tapi harganya belum pergi. Disebut dengan gap dalam valuation, margin of safety. Nanti akan ceritanya ke arah sana tuh. Oleh karena itu ketika Anda ingat Benjamin Graham, ingatlah EPS growth. Ryan, EPS growth itu opo? Maksudnya opo? Apa maksudnya Ryan? Maksudnya tuh as simple as that. EPS 2000 berapa nih? 19 ke EPS 2020 itu ada pertumbuhan. Makin gede tumbuhnya, maka makin bagus penilaiannya. Tapi dalam berjalannya waktu, saya juga rasanya nggak terlalu sependapat kalau EPS growth harus dilihat sekali doang. Maka yang harus kita lihat adalah bagaimana EPS growth di sebelum-sebelumnya. Makanya saya suka menggunakan namanya average EPS growth. Misal 5 tahun di average EPS growth kan berapa, lalu dilihat dengan pertumbuhannya tahun ini. Apakah pertumbuhan tahun ini di atas rata-rata dari EPS growth selama 5 tahun? Atau pertumbuhan kali ini, hari ini, saat ini, tahun ini adalah lebih rendah daripada rata-rata EPS growth dalam X tahun. Itu yang akhirnya saya gunakan. Oke? Nah, ya geser. William J. O'Neill. William J. O'Neill ini adalah menurut saya ya, adalah satu-satunya orang, satu-satunya, ya dibilang satu-satunya ya enggak lah. Kalau dibilang satu-satunya, buku saya juga akhirnya menggabungkan teknikal dan fundamental. Tapi coba aware deh Bapak Ibu. Ketika Anda belajar dengan yang namanya laporan keuangan, berarti Anda akan dekat dengan yang namanya fundamental. Fundamental itu biasanya orang-orang fundamentalis pasti merasa bahwa orang teknikal itu adalah orang-orang brengsek. Atau orang-orang yang aneh. Kenapa? Karena dia bilang, everybody can throw the dart, termasuk juga include monkey can throw the dart, dia bilang. Karena apa? Dia bilang bahwa technical itu seperti monkey yang throw the dart. Everybody can throw the dart. Yang artinya dart itu bisa nancep kemanapun. Gitu. Mungkin dia belum pernah ikut juga yang namanya championship untuk dart ya. Dart itu ada championshipnya loh. Coba nonton di ESPN itu ada kejuaraan lempar dart. Dan ada yang jago sekali selalu kena di tengah. Berarti itu gak bisa monkey yang melakukan sebenarnya itu ya. Jadi sebenarnya orang fundamentalis itu biasanya berseberangan dengan orang teknikalis. Dan demikian sebaliknya. Orang teknikalis selalu mengatakan orang fundamentalis itu aneh juga. Makanya mereka berdua selalu bermusuhan. Maka kalau yang terlalu fundamentalis biasanya benci sama teknikalis. Dan teknikalis benci juga dengan orang fundamentalis. Padahal sebenarnya kalau baca buku William J. O'Neill, inilah orang yang membuka mata saya bahwa kedua hal ini berjalan beriringan dengan satu kata kunci yang dia tuliskan pada buku yang ditulis dengan kata-kata Can Slim Method. Oke. Dua pertama, ini selalu berhubungan dengan pendapatan dan earning atau profit annual. Jadi, Can Slim mau mengatakan, hey, perusahaan yang bagus adalah yang pendapatannya naik. Hey, perusahaan yang bagus, yang labanya tumbuh. Oke, meskipun selanjutnya ini ada condition of economic, ini adalah market makro. Ya, I adalah institutional ownership.
institutional ownership. Perusahaan bagus sekalipun, tidak ada tanda kutip market maker-nya, akan tidak menarik untuk diinvestasikan. Karena masuknya gampang, keluarnya setengah modiar. Yang dua ini bicara mengenai pattern lah, ya. Technical things, chart pattern. Jadi, kalau saya boleh simpulkan dari kata-katanya William J. O'Neill, maka ada 3 fundamental things yang dia mau katakan. Revenue is something, sesuatu hal yang menarik. Part number 2 is profit is something. Number 3 is debt become worse ketika market memburuk. Jadi, revenue naik, profit naik, debt naik, oke. Revenue turun, profit turun, debt naik, jelek. As simple as that, Anda bisa melogic thinkingkan dengan William J. O'Neill. Oke. Lalu, berbicara dengan selanjutnya Peter Lynch. Peter Lynch itu berbicara dengan yang namanya kelanjutan dari pernyataan EPS growth Benjamin Graham. Dia mengeluarkan kata-kata baru disebut dengan price earning growth. Kan kalau yang namanya si Warren Buffett, price earning ratio and price to book value. Sedangkan ketika Anda bergeser ke Peter Lynch, maka adalah price earning growth, yaitu per dibagi EPS growth. Maka menjadi PEG. Yang artinya adalah semakin kecil, kurang dari 1, Peter Lynch dalam bukunya mengatakan ini adalah value stock. 1-3 adalah part of growth stock. Di atas 5 adalah perusahaan mature, yang artinya sunset, mau turun. Gitu, PEG. Lalu, ya ini Peter Lynch ya. PEG, price earning growth, per dibagi EPS growth. Lalu, selanjutnya, Kate G. Cunningham. Kate G. Cunningham itu berbicara dengan cara yang paling sederhana. Dia mengatakan bahwa yang namanya analisa laporan keuangan adalah analisa wajib seorang investor. Kenapa? Karena seorang accounting itu tidak bisa membaca laporan keuangan. Mereka bisanya menyajikan laporan keuangan karena memang mereka diajar untuk membuat laporan keuangan, bukan untuk membaca laporan keuangan. Jadi seorang accounting itu tidak memiliki fungsi yang sama dengan orang yang melihat laporan keuangan, yaitu bosnya sendiri. Laporan keuangan, yes, betul, bisa saja dimainkan. Tapi tidak bisa dibohongi dalam jangka waktu terus-menerus. Pasti akhirnya akan terjadi masalah. Oleh karena itu, dia selalu mengatakan adalah adanya babak penyisihan. Bila market tidak bagus, maka babak penyisihan sedang dimulai. Babak penyisihan di Bursa Efek Indonesia sudah dimulai ketika rontoknya beberapa manajer investasi di akhir tahun 2019 hingga hari ini. Sehingga syarat untuk menganalisa laporan keuangan itu sebenarnya sudah lulus SD. Kenapa? Hanya tambah, kurang, kali, bagi. Tidak ada regresi linier di sono, nggak ada. Dan Anda hanya cukup memiliki basic skill statistik ini saja, maka Anda sudah bisa menganalisa laporan keuangan. Tidak ada satupun orang yang akhirnya bisa mengerti bagaimana pertandingan berjalan dengan baik bila mereka tidak mampu membaca skor pertandingan. Laporan keuangan ini adalah skor pertandingan. Skor pertandingan sudah pasti harus bisa dibaca oleh penikmat pertandingannya. Orang tidak akan pernah tahu bahwa yang namanya golf itu harus negatif baru disebut bagus. Hole in one, birdie, kalau dia kena handicapnya 4, kepukulnya 4, nggak dapat nilai. Berarti makin plus, makin jelek, makin goblok. Berarti beda dong sama yang namanya nonton pertandingan sepak bola.
Skor makin tinggi, 3-0 berarti yang menang 3, bukan yang 0. Beda dong dengan nonton pertandingan basket. 102 sama 70, 102 pemenangnya. Jadi beda-beda. Jadi KG Cunningham itu lebih basic berbicara bahwa oke, Anda harus bisa membaca laporan keuangan, skor pertandingan adalah laporan keuangan, dan jangan berpikir Anda harus lulus finance accounting tax baru bisa mengerti membaca laporan keuangan. Kenapa? Karena mereka yang menyajikan laporan keuangan. Sedangkan Anda adalah bosnya. Bosnya yang penting harus bisa tambah kurang kali bagi. Kurang ajar juga ya, bosnya harus lebih nggak terlalu ngerti. Ya bener, kalau jadi bos ngerti ya kerjaannya sendiri. Kan begitu. Oke, jadi kita akan berbicara langsung bagaimana cara melihat value investing dengan menggunakan beberapa rasio. Kita istirahat dulu, saya yakin otak sudah ngepull di situ ya. Jadi kita akan lanjut di sesi kedua setelah makan siang. Kita 13.15 lah Om Devin ya. 13.15 ya. Ibu manajer Kartika Siregar. Awas itu spring bed rusak, Bu. Oke. Ya, kita akan lanjut. Silakan nanti siapkan pertanyaannya. Nanti kita akan mulai membuka data. Oke.